Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konflik Kepribadian dan Pengalaman Keagamaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Visya Risyadwi, NIM 36231, dan saya sendiri, Atina Nur Amilah, NIM 36240, dan yang terakhir, Ayu Hartati, NIM 36267. Kemudian, materi yang pertama akan disampaikan oleh Visya Risyadwi. Konflik kepribadian dan pengalaman keagamaan mempunyai dua pembahasan. Yang pertama ada pengertian gaya manajemen konflik dan kepribadian, dan yang kedua ada terminologi keagamaan. Yang pertama, pengertian gaya manajemen dan kepribadian. 1. Gaya manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan pengelolaan konflik yang tidak hanya berfokus pada menghindari, mengurangi, atau menghilangkan konflik, namun juga melibatkan perancangan strategi yang dapat membuat konflik justru menjadi dasar perolehan insight dalam pengembangan organisasi dan individu-individu yang menjadi bagian dari organisasi tersebut. Menurut Rahim 2010, individu dapat melakukan berbagai strategi atau gaya dalam memanajemen konflik, yaitu integrating, obliging, dominating, compromising, dan avoiding. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian merupakan karakteristik seseorang yang terlihat dari pola perasaan, berpikir, dan berperilaku yang konsisten. Mengacu kepada kepribadian, individu terdiri dari 5 dimensi utama yang disebut sebagai Big Five. 5 dimensi tersebut adalah 1. Openness, 2. Conscientiousness, 3. Extraversion, 4. Agreeableness, dan yang terakhir ada neuroticism. Dimensi openness mengacu pada kecenderungan individu untuk mencari kesenangan terhadap pengalaman baru, artistik, keinginan untuk menjadi mandiri dan imajinatif. Conscientiousness mengacu pada kecenderungan untuk menjadi orang yang terorganisir, tekun, bermotivasi, dapat diandalkan, efisien, dan penuh perencanaan. Extraversion mengacu kepada kecenderungan untuk dapat bersosialisasi, cerewet, aktif, tegas, optimis, dan antusias. Agreeableness mengacu kepada kecenderungan untuk berhati lembut, baik hati, dapat dipercaya, pemaaf, apresiatif, dan suka menolong. Dan yang terakhir ada neuroticism mengacu kepada kecenderungan untuk memiliki ketidakstabilan emosi, ide-ide yang tidak realistis, pencemas, sensitif, dan mengasihani diri sendiri. Kepribadian dan gaya manajemen konflik. Banyak peneliti yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan kepribadian dan gaya manajemen konflik, dan penelitian yang ada didapatkan persamaan dan perbedaan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada Big Five dan gaya manajemen konflik compromising. Gaya manajemen konflik compromising merupakan gaya manajemen konflik dengan cara bertukar pendapat dengan pihak lawan, tetapi tidak terlalu fokus pada kemenangan. Yang kedua, Big Five dan gaya manajemen konflik integrating. Integrating merupakan gaya manajemen konflik yang berfokus kepada bagaimana kedua belah pihak yang berkonflik berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemecahan masalah sehingga mendapatkan hasil yang saling menguntungkan. Yang ketiga, Big Five dan gaya manajemen konflik dominating. Gaya manajemen konflik yang keempat adalah dominating, yang memanajemen konflik dengan cara mendominasi atau menguasai pihak lain dengan segala cara untuk menang. Yang keempat ada Big Five dan gaya manajemen konflik avoiding, merupakan gaya manajemen konflik dengan cara menghindari konflik. Kemudian akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Terminologi keagamaan. Salah satu definisi minimal tentang istilah agama muncul dari E.P. Tyler, sebagaimana yang dikutip oleh Betty R. Scruff. Menurut Tyler, agama adalah kepercayaan terhadap adanya wujud-wujud spiritual. Rumusan ini mendapat kritikan lebih jauh karena mengesankan sasaran sikap keagamaan selalu berupa wujud personal. Padahal banyak data antropologis justru menyimpulkan bahwa kekuatan impersonal sangat sah sebagai wujud spiritual. Dalam kaitan ini, Radcliffe Brown, salah satu antropolog
kurun waktu belakangan memandang bahwa agama merupakan ekspresi suatu bentuk ketergantungan pada kekuatan spiritual atau moral di luar diri manusia. Definisi kedua ini lebih mengesankan pentingnya peribadatan sebagai ekspresi ketergantungan yang dimaksud. Peribadatan yang mengandung rasa khidmat itulah yang menjadi ciri khas dan sifat pokok agama. Dan dengan begitu, dapat mempersatukan semua penganut ke dalam suatu komunitas moral yang disebut tempat atau pusat ibadah. Bagi Brown, ibadah dan rasa khidmat adalah prinsip tanpa mempersoalkan kepada siapa peribadatan yang ditunjukkan. Dengan fungsi agama sebagaimana terkandung dalam definisi ini, agama memberikan kemungkinan kepada manusia untuk berjuang menghadapi berbagai bentuk kesulitan, kecemasan, dan kebencian sampai perjuangan itu berhasil. Para pakar fungsionalis cenderung berpendapat bahwa kekuatan rasional belum cukup untuk menjawab semua permasalahan hidup. Maka, keyakinan agama menduduki posisi sebagai salah satu alternatif agar tidak muncul keputusasaan. Dari sini, agama merupakan keniscayaan atau keharusan kemestian bagi setiap orang dan menjadi faktor tetap dalam kehidupan. Pendekatan fungsional demikian menimbulkan kuatnya orient. Materi yang ketiga yaitu pengalaman keberagamaan. Pengalaman keberagamaan mengambil sebuah sistem perilaku keberagamaan pemeluk yang didasarkan pada aturan-aturan prinsipal yang terkandung dalam ajaran agama. Setiap satuan ajaran agama bersifat universal, sehingga berlaku dan dapat dipedomani oleh setiap individu pemeluknya di mana, kapan, dan dalam kondisi apapun. Sistem perilaku pemeluk tentunya merupakan kesatuan utuh yang mencakup sekian komponen, termasuk pola pikir, kondisi kehidupan, ruang waktu, dan ruang tempat yang mengitarinya. Dalam satu agama, setiap sistem perilaku atau keberagamaan seseorang pemeluk tidak akan sama persis, untuk tidak mengatakan berbeda sama sekali dengan sistem keberagamaan pemeluk yang lain disebabkan oleh adanya perbedaan substansial maupun kondisional satu komponen sistem yang dimiliki oleh masing-masing. Oleh karena itu, setiap perilaku keberagamaan seseorang adalah sebuah singularitas, dan dengan demikian, pada 10 orang yang beragama sama misalnya, akan terdapat 10 jenis satuan singularitas keberagamaan. Yang terakhir ada kesimpulan. Manajemen konflik merupakan pengelolaan konflik yang tidak hanya berfokus pada menghindari, mengurangi, atau menghilangkan konflik, namun juga melibatkan perancangan strategi yang dapat membuat konflik justru menjadi dasar perolehan insight dalam pengembangan organisasi dan individu-individu yang menjadi bagian dari organisasi tersebut. Individu dapat melakukan berbagai strategi atau gaya dalam memanajemen konflik, yaitu integrating, obliging, dominating, compromising, dan avoiding. Kepribadian merupakan karakteristik seseorang yang terlihat dari pola perasaan, berpikir, dan berperilaku yang konsisten, sedangkan mendefinisikan kepribadian sebagai sifat, kecenderungan, dan karakteristik individu yang permanen dapat mempengaruhi perilaku individu secara konsisten. Mengacu kepada kepribadian individu terdiri dari 5 dimensi utama yang disebut sebagai Big Five. 5 dimensi tersebut yaitu 1. Openness, 2. Conscientiousness, 3. Extraversion, 4. Agreeableness, dan kelima neuroticism. Menurut Taylor, agama adalah kepercayaan terhadap adanya wujud-wujud spiritual. Rumusan ini mendapat kritikan lebih jauh karena mengesahkan sasaran sikap keagamaan selalu berupa wujud personal, padahal banyak data antropologis justru menyimpulkan bahwa kekuatan impersonal sangat sah sebagai wujud spiritual. Agama juga merupakan sistem kepercayaan dan peribadatan yang berfungsi sebagai langkah perjuangan untuk mengatasi persoalan-persoalan tertinggi dalam manusia. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.